Bikin Danish pastry sendiri yuk, gampang kok caranya. Bisa untuk bikin kromboloni kayak gini nih. Pertama cetak dulu coarse fatnya pakai plastik kiloan. Pokoknya pakai plastik apa aja yang penting berbentuk persegi kayak gini. Karena plastiknya kecil jadi dibagi dua. Simpan coarse fatnya di freezer sambil kita membuat adonannya. Detail lengkap bahannya ada di caption atau di deskripsi ya. Campurkan dulu semua bahan kering, gula, ragi, dan tepung. Kemudian susu dan telur. Untuk pertama pakai spatula aja biar nggak lengket-lengket di tangan. Kalau udah nggak terlalu lengket, baru bisa menggunakan tangan diuleni sampai adonannya tercampur rata. Kalau adonannya udah mulai tercampur, baru masukkan margarin dan juga garam. Kalau nggak punya mixer, bisa diulen aja pakai tangan sampai adonannya kalis. Ini di mixer kira-kira sekitar 10-15 menit. Sampai tekstur adonannya seperti ini dan semua bahannya sudah tercampur rata. Adonannya udah lembut banget. Ini nggak lengket di tangan. Kalau sudah didiamkan sekitar 30 menit di suhu ruang, jangan lupa ditutup biar nggak kering. Sambil nunggu kita bisa bersih-bersih dapur dulu. Nggak terasa udah 30 menit, taburi alas kerja dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Adonannya ditaburi terigu juga biar nggak lengket di rolling pin. Tinggal digilas aja adonannya membentuk persegi seperti di video. Kalau mau hasilnya lebih enak, bisa pakai coarse fat yang mengandung butter. Dan kalau mau lebih simple, nggak perlu nyetak-nyetak lagi, beli coarse fat yang sudah berbentuk lembaran. Harusnya coarse fatnya ngepas ya sama adonannya, tapi ini karena kelebaran ya udah aku lipat aja. Rapatkan semua bagian pinggirnya supaya coarse fatnya tidak keluar atau bocor. Untuk cara melipatnya bisa lihat di video. Ngerollingnya dimulai dari bagian tengah ya, dan diratakan butternya sampai ke pinggir. Intinya sebenarnya dilipat-lipat tanpa bocor supaya hasilnya nanti berlapis-lapis. Untuk proses melipatnya boleh 3-5 kali diulangi. Harusnya setelah setiap kali habis dilipat itu didiamkan di freezer atau di kulkas 30 menit. Tapi kalau mau cepat bisa langsung maksimal 2 kali lipatan, setelah itu diistirahatkan lagi biar adonannya lentur. Karena kalau dipaksa dilipat berkali-kali tanpa diistirahatkan, pasti adonannya nanti keras dan susah banget untuk dilipat. Kalau ada alas kerja yang lebih lebar pasti lebih enak ya, karena ini tempatnya kecil jadi terbatas pergerakannya. Ngerolling awalnya juga pelan-pelan dan ditekan-tekan, jangan sampai coarse fatnya keluar. Ditekan-tekan dulu sampai rata semua, baru kita roll. Kalau pas lagi ngeroll, tiba-tiba ada gelembung-gelembung udara, itu nggak apa-apa, di roll aja, nanti dia kempes sendiri. Pastikan setiap kali ngelipat itu ujung-ujungnya diratakan, dirapikan, bentuk persegi, supaya hasilnya lebih rapi. Pastikan juga setiap kali sebelum melipat adonan, terigunya dibersihkan dulu dari adonannya, supaya nanti hasilnya pastry-nya nggak terpisah-pisah atau lepas. Nah, ini mengulangi step yang tadi aja, tinggal dilipat-lipat gitu. Perhatikan aja stepnya di video sampai selesai. Nah, ini adonan Danish pastry-nya sudah jadi, tinggal dilebarkan aja kalau mau digunakan, biar hasilnya lebih tipis. Dan ini bisa dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Ini dibagi dua karena sebagiannya mau disimpan di freezer buat stok, sebagian lagi mau diolah. Kalau mau nyimpan adonannya, semua bagian adonannya ditutup plastik, bisa juga pakai plastik wrap kayak gini, supaya nggak lengket satu sama lain, dan terhindar dari kemasukan air, karena kalau kena air bisa rusak adonannya. Nah, ini sebagian aku bikin kromboloni. Pinggiran adonan yang nggak rapi bisa kita gunakan juga, jangan dibuang, tinggal dibentuk-bentuk aja sesuai selera. Sebelum dipanggang ini harus di-proofing atau didiamkan dulu sekitar 1-2 jam hingga mengembang. Kalau udah di-proofing tinggal di oven. Nih hasilnya garing di luar dan bagian dalamnya itu berlapis-lapis. Gimana? Gampang kan?